Masih bersama saya Inesya Dinovita dalam program Mimbar Akademik. Nah, perbincangan kita tadi bersama Mizia kan sudah sangat asik banget nih pemirsa gitu. Jadi Ines nih mau ngelanjut membahas tentang public speaking, soft skill di era digital gitu. Jadi ini sangat penting lah buat kehidupan kita gitu ya Miss ya. Nah selanjutnya nih, bagaimana cara audiens atau bagaimana caranya kita, mahasiswa atau para pemirsa nih semuanya untuk menjadi pembicara yang berkarisma, agar apa yang kita katakan nih bisa didengar, bisa masuk pesannya kepada audiens, seperti itu. Oke, menarik banget ya. Bagaimana sih supaya audiens itu mau mendengarkan kita gitu kan? Nah yang pertama, kita harus punya reputasi yang bagus dulu. Misalnya kita udah punya personal branding yang bagus nih, misalnya seorang public speaker. Jadi ketika kita mau ngisi terkait public speaking, banyak banget yang mau mendengarkan. Wah ini nih Mizia nih, dia kan personal brandingnya public speaking, mau dengerin dong gitu kan. Itu yang pertama. Lah terus kalau misalnya mahasiswa belum punya personal branding, nggak punya reputasi, gimana dong? Tenang aja, masih ada teknik yang bisa kita gunakan untuk bisa meng-guide audiens supaya mereka itu bisa engage di speaking kita. Gimana tuh caranya? Dengan pembukaan yang impresif, pembukaan yang mengesankan. Kenapa? Ada sebuah tagline dari iklan jadul ya, iklan parfum jadul. Apa itu Miss? Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Tahu nggak? Gak tahu. Belum lahir jangan-jangan ya Allah. Soalnya itu jadul banget emang iklannya. Jadi itu iklan parfum zaman dulu. Jadi dia tuh ngasih tahu bagaimana kesan pertama itu bisa jadi sangat menggoda. Begitu juga di public speaking. Kalau misalnya ada sebuah public speaking yang wow, awalnya udah keren banget, si audiens tuh tertarik gitu. bakal apaan sih, mau ngomong apa, mau dengerin sampai selesai kayak gitu. Nah untuk bisa membuka suatu public speaking yang impresif atau yang mengesankan, ini ada 3 teknik juga nih. Saya suka angka 3 soalnya ya. Jadi kita 3 terus aja gitu. Beda dengan 3V tadi? Beda. Kalau 3V tadi kan public speaking secara umum ya, skill yang perlu kita latih begitu ya. Nah kalau misalnya ini teknik, lebih ke teknik. Apa itu? Nah yang pertama adalah elaborasi tujuan. Kayak tadi di awal, Ines sudah ngasih tahu ya ke audiens, ke pemirsa. Pemirsa, hari ini kita akan belajar tentang public speaking di era digital. Nah itu adalah approach dari tujuan. Jadi kita elaborasi tujuan. Nah bisa juga nih dengan teknik yang berbeda. Teknik apa? Storytelling. Bisa story atau cerita dari kita atau cerita dari orang lain. Misalnya kayak gini, pemirsa, saya jadi ingat dulu ketika saya remaja, ketika saya mau mengutarakan sesuatu tapi nggak bisa, rasanya tuh gemes banget deh, kayak kecekut di sini. Nah itu adalah opening yang dari storytelling. Wah gimana sih? Nah terus gimana? Kan audiens akan penasaran gitu, penasaran mau ngomongin apa sih di sini. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah berbasis data dan fakta. Bisa jadi kayak begini. Tahukah pemirsa, ternyata di dunia ini 75% orang di dunia bermasalah dengan public speaking. Nah itu data. Data ini juga bisa kayak quote. Kayak quote misalnya gini, ungdur ma qala wala tangdur man qala. Itu adalah suatu pepatah Arab yang berarti lihatlah atau dengarkanlah apa yang orang bicarakan, bukan melihat siapa yang berbicara. Kenapa kita nggak boleh ngelihat siapa yang berbicara? Karena mayoritas orang itu hanya ngelihat orangnya, nggak ngelihat apa yang dikatakan. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana caranya supaya orang itu bisa ngelihat kita yang berbicara. Nah, itu awalan untuk public speaking. Jadi dari quote bisa kayak gitu. Jadi ada 3 ya. Yang pertama tadi apa? Evaluasi. Tujuan ya, elaborasi tujuan. Iya, Kemudian elaborasi. yang kedua storytelling. Yang ketiga data dan fakta. Data dan fakta. Pasti udah engage tuh audiensnya kalau dikasih kayak gitu. Kalau data dan fakta berarti kita memberikan pesan atau menyampaikan public speaking-nya itu sesuai dengan data yang ada gitu ya Miss ya. Kayak tadi kan 75% orang di dunia bermasalah dengan public speaking. Wah iya ya, aku juga nih. Nah orang-orang kan bakal begitu kan, iya nih bener nih kayak gitu. Nah berarti kan public speaking itu sangat-sangat penting buat kehidupan kan Miss. Banget. Jadi berarti kan banyak atau segala profesi itu membutuhkan public speaking yang baik gitu Miss. Betul. Nah itu apakah emang benar gitu? Benar banget. Kayak guru misalnya, bayangin nih Ines ya, lagi ada di suatu kelas, kemudian dosennya itu menerangkan, baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang ilmu komunikasi. Nggak ada eye contact, vokalnya nggak enak, gesture-nya juga boring. Ines sebagai murid
bakal ngedengerin nggak? Aduh, ngantuk Miss pastinya, Miss. Itu kan pastinya. Makanya kalau misalnya guru-guru di Indonesia ini punya skill public speaking yang enak, wah, insya Allah nih murid-murid kita ke depannya akan Cerdas. iya jauh lebih bersemangat dalam belajar, berenergi untuk bisa ikut pembelajaran sampai siang gitu kan. Nah, itu dari satu aspek aja, profil pengajar atau pendidikan. Kalau misalnya nih kita lagi di bank, misalnya teller, wah teller itu kalau misalnya bank-bank kayak bank-bank BUMN tuh mereka udah dilatih dulu tuh Ines. Sebelum mereka jadi frontliner, mereka tuh ada latihan public speaking dulu. Kenapa? Jangan sampai nih ketika mereka men-service orang yang datang ke bank, mereka salah omong atau jutek gitu kan. Nah akhirnya kan sebagai customer, ih apaan sih mbak ini jutek banget, males deh. Itu dari perbankan gitu kan. Makanya tuh selalu ada tuh Ines pelatihan public speaking untuk para frontliner, untuk perbankan. Ada juga nih, misalnya kita seller, kita penjual, mau memarketkan suatu produk. Ibu lihat ini produk saya ya, produk saya ini punya manfaat gini. Nah kan males, apa sih jualan apa nggak jelas, orangnya juga kayaknya bete banget gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang, Bu tahu nggak sih bahwasanya kebanyakan ibu-ibu di Indonesia itu punya masalah sama waktu. Karena apa? Mereka tuh ngabisin waktunya itu untuk nyuci, nyetrika, akhirnya nggak bisa hangout sama temen-temennya, nggak bisa punya waktu buat anak. Nah, ibu tahu nggak apa yang bisa ngebantu ibu? Lihat ini produk ini mesin cuci yang bisa nyuci sekaligus nyetrika, istilahnya gitu. Jadi kan wow keren banget, para audiens akan tertarik Benar gitu. sekali. Nah, untuk mahasiswa sendiri nih, apakah public speaking itu juga sangat penting gitu, Miss? Terutama buat mahasiswa IAIN Kediri kan, Miss? Penting banget. Nah, mungkin beberapa mahasiswa bilang, tapi saya nggak ada tuh mata kuliah public speaking gitu ya. Iya, gimana dong? Jangan khawatir. Dulu saya di kuliah juga nggak ada tuh mata kuliah public speaking. Tapi teman-teman pasti punya banyak kesempatan untuk bicara. Misalnya ketika di organisasi, di rapat, itu kita juga bisa ya practice public speaking skill kita. Selain itu, ada banyak event-event yang mungkin mengajak kita untuk bisa mengajar. Misalnya jadi guru TPQ, jadi guru les. Saya dulu Ines itu juga memulai public speaking jadi guru les juga loh. Di bimbel-bimbel, di rumah orang sebagai guru les privat itu juga kita melatih kan. Gimana sih apakah anak didik kita ngerasa enak ngedengerin kita ketika menerangkan. Nah, itu bisa jadi teknik belajar public speaking gratisan buat para mahasiswa. Bahkan kalau jadi guru les kadang-kadang dibayar kan Ines. Nah, lumayan kan jadi side hustle juga gitu. Berarti Miss Zia ini banyak sekali pengalamannya untuk belajar public speaking gitu ya, Miss ya? Iya, karena itu tadi modalnya berani. Karena kalau misalnya kita nggak mulai sekarang, mau kapan gitu kan? Nah, menurut Miss Zia nih, dulu kan tentu tidak langsung untuk menjadi public speaker gitu ya. Pasti ada jatuh bangunnya nih. Boleh diceritakan sedikit nggak, Miss? Aduh, saya jadi malu nih. Tapi memang harus diceritakan ya supaya teman-teman juga bersemangat bahwasanya seseorang bisa sampai jadi seorang public speaker yang baik itu pasti melewati proses yang nggak pendek ya, nggak instan gitu. Mereka pasti berproses. Jadi dulu nih teman-teman, sering banget ya saya berada di momen saya harus bicara di depan umum, tapi saya nggak tahu apa yang harus saya bicarakan. Nah dari situ saya tahu nih satu hal, oh sebelum saya bicara saya harus menyiapkan konten, kayak gitu. Pernah juga gara-gara nada atau intonasi vokal saya yang salah gitu ya, teman-teman yang mendengarkan saya tuh jadi nggak semangat. Jadi kan dulu kita ikut organisasi ya, di organisasi itu kita juga ada momen gitu ya harus bicara ini loh sosialisasi program dan sebagainya. Nah itu kan harus menerangkan dengan baik ya supaya teman-teman juga bisa tertarik untuk mendengarkan itu. Nah saya salah vokal nih, salah pilih nada. Jadi kayak yang akhirnya apa? Audiens tuh pada nggak ikut semangat. Wah ini jadinya pembelajaran lagi kan. Wah saya salah nada nih, salah vokal nih. Harusnya tadi lebih energetik nih supaya teman-teman juga ikut semangat gitu mendengarkan program yang saya sosialisasikan. Nah jadi kayak gitu. Jadi prosesnya panjang untuk bisa belajar ya, praktek, evaluasi, praktek lagi. Yang penting apa? Setiap ada kesempatan, nanti kamu yang sosialisasi ya, oke gitu, berani dulu, oke dulu. Ya karena kalau misalnya nanti ada kesalahan nggak apa-apa, karena justru dari kesalahan-kesalahan itu kita malah belajar teknik-teknik baru dan ilmu-ilmu baru. Iya, Miss. Baiklah pemirsa, sedikit kesimpulan yang dapat saya bagikan kepada Anda itu adalah soft skill itu dan public speaking itu sangat penting untuk kehidupan, apalagi untuk para mahasiswa, para pemirsa di KK Media juga, karena
setinggi apapun pendidikan yang kita miliki, S1, S2, S3, ketika kita tidak memiliki skill yang baik, itu kita akan terjerumus oleh zaman gitu. Apalagi di era yang serba digital ini, kita harus sering-sering belajar untuk mempelajari atau tidak gagap teknologi gitu. Betul, ya Miss. Betul banget, iya. Apalagi untuk public speaking nih, untuk semua profesi itu pasti penting gitu. Jadi untuk mahasiswa terutama ketika kita masih belajar, jadi kita harus meningkatkan kualitas diri kita gitu. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Miss. Iya, Mizia. Iya, Mizia. Iya, saya ucapkan terima kasih. Makasih karena juga sudah menyempatkan waktunya hadir di KK Media. Pasti gitu. selalu ada waktu buat KK Dan Media. untuk para pemirsa juga terima kasih karena sudah selalu menyempatkan nih waktunya untuk menonton program-program di KK Media. Saya Inesia Dinovita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.